Sahabat terima terkasih, hari ini Rabu 11 Februari 2026 adalah hari biasa pekan kelima, sekaligus hari orang sakit sedunia. Bahan renungan mengacu dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23 dengan tema yang menajiskan dan yang tidak menajiskan. Sebuah anekdot berkisah tentang seorang perawat yang sangat taat pada peraturan rumah sakit tempat ia bekerja. Kebetulan di rumah sakit itu ada seorang pasien yang sedang tidur terlelap. Berhubung sudah 3 hari ia tidak bisa tidur karena sakit yang dideritanya. Namun ketika perawat tersebut melihat bahwa obat tidur masih terletak di meja dan belum sempat diminum oleh si pasien, maka ia segera membangunkan si pasien. Katanya, "Pak, bangun, obat tidurnya silakan diminum dulu." Sahabat terima terkasih, ketaatan pada peraturan merupakan keutamaan. Namun apabila ketaatan pada peraturan dilakukan secara kaku tanpa mempertimbangkan situasi dan kondisi, maka akan menjadi kekonyolan seperti yang dilakukan oleh si perawat dalam kisah anekdot tadi. Hal yang sama pula dengan orang-orang Farisi dalam melaksanakan peraturan demi menghindari kenajisan sebagaimana digambarkan Injil hari ini. Ketika serombongan orang Farisi mempersoalkan mengapa para murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh, lalu Yesus memberikan pengajaran tentang apa yang menajiskan dan apa yang tidak menajiskan. Segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Sebaliknya, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat yang timbul dari dalam hati orang, itulah yang sesungguhnya menajiskan orang. Sahabat terima terkasih, dengan merenungkan sabda Tuhan hari ini, semoga kita semakin memahami untuk membedakan apa yang menajiskan dan apa yang tidak menajiskan hidup kita. Selain itu, semoga kita juga semakin waspada agar tidak mudah mengadili sesama dengan dalih hukum, peraturan, dan adat istiadat yang berlaku. Alih-alih kita bertanya pada diri kita sendiri, yakni apakah tindakan-tindakan yang kita lakukan sungguh lahir dari kedalaman hati kita yang tulus dan bukan demi formalitas hukum, agama, dan adat istiadat. Allah memberkati keluarga kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.